Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Puspita dengan NIM 225076873. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pasundan dari kelas PGSD-D. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi pada salah satu mata kuliah yang diampu pada saat PPG Prajabatan, yaitu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada review pengalaman belajar. Nah, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dapat dikatakan sebagai mata kuliah yang membahas mengenai karakteristik peserta didik, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik peserta didik yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik terdapat beberapa topik bahasan. Yang pertama adalah topik bahasan mengenai teori belajar dan motivasi anak. Topik pertama ini membahas mengenai berbagai teori belajar dan juga motivasi anak, baik itu motivasi yang bersifat intern maupun ekstern. Kemudian pada topik yang kedua yaitu membahas mengenai teori perkembangan, baik kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks. Nah, pada topik yang kedua saya mempelajari berbagai hal mengenai teori-teori perkembangan, mulai dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosioemosional, perkembangan bahasa, dan juga perkembangan moral. Kemudian, pada topik yang selanjutnya, yaitu di topik 3, topik yang dibahas yaitu profiling peserta didik. Nah, pada topik 3 ini, saya mempelajari mengenai bagaimana cara mengenal karakteristik peserta didik melalui profiling peserta didik. Di samping itu, saya pun pada topik ini melengkapi panduan observasi yang telah dibuat pada topik sebelumnya untuk lebih mengenal lagi karakteristik peserta didik dari berbagai aspek. Kemudian, topik yang selanjutnya ada topik 4 yaitu kerangka strategi, di mana pada topik di sini saya mempelajari mengenai berbagai pendekatan pembelajaran, baik itu pembelajaran yang berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur maupun pembelajaran yang sesuai dengan level ataupun teaching at the right level. Nah, kemudian topik yang kelima itu adalah pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment. Nah, pada topik kelima ini saya mempelajari mengenai konsep dari assessment, penilaian, dan juga evaluasi. Selain itu, saya pun mempelajari mengenai fungsi, tujuan, dan juga jenis-jenis assessment yang dapat kita gunakan dan sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, di topik terakhir itu kita membahas mengenai lesson planning atau RPP, penyusunan, evaluasi, dan juga refleksi. Nah, pada topik ke-6 ini, di sini saya mau pelajari betapa pentingnya lesson plan ataupun RPP yang dibuat oleh pendidik agar pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang baik dan juga sistematis. Selain itu, pada topik ini juga saya mau pelajari mengenai komponen dari RPP itu sendiri. Selanjutnya, ada refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Nah, dari beberapa topik bahasan yang telah dipelajari, terdapat satu topik yang saya pilih dan saya anggap penting untuk dipelajari, yaitu ada topik 3 mengenai profiling peserta didik. Nah, mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Topik ini penting untuk dipelajari karena dapat dikatakan bahwa efektif tidaknya suatu proses pembelajaran salah satunya bergantung pada seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik ini sangat menentukan hasil belajar peserta didik, kemudian aktivitas yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran, kemudian asesmen yang tepat juga bagi peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik juga tentunya harus menjadi perhatian dan juga landasan bagi pendidik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Kita mengetahui bahwa setiap peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mempermudah pendidik dalam mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, maka pendidik dapat membuat profiling peserta didik. Nah, profiling peserta didik ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan pendidik untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan perkembangan peserta didik di kelas. Selain itu, profiling peserta didik pun menjadi acuan dalam menyusun dan juga melaksanakan pembelajaran di kelas,
sehingga semua peserta didik yang beragam dapat belajar dengan baik dan terfasilitasi oleh pendidik, serta tujuan pembelajaran pun dapat tercapai secara optimal. Nah, selain itu, profiling peserta didik juga dapat terdiri dari beberapa aspek, mulai dari aspek etnik, kultur, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan juga perkembangan moral peserta didik. Selanjutnya, lalu bagaimana saya mempelajari topik pada mata kuliah tersebut? Nah, yang saya lakukan ketika saya mempelajari topik profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman ini, yaitu saya melakukan pembelajaran dengan mengikuti alur pembelajaran dari LMS itu sendiri, di mana alur pembelajaran pada LMS itu merupakan alur merdeka. Nah, untuk alur merdeka itu sendiri, tahap yang pertama itu ada mulai dari diri, di mana mulai dari diri ini saya menjawab pertanyaan mengenai suatu kasus. Kemudian tahap yang kedua ada eksplorasi konsep. Nah, pada tahap yang kedua di sini saya mempelajari mengenai profiling peserta didik serta berbagai karakteristik peserta didik yang terdiri dari etnik, kultur, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi belajar, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan juga perkembangan moral. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Nah, pada tahap di sini saya berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan untuk melengkapi panduan observasi yang telah dibuat pada topik sebelumnya sehingga sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dipelajari pada topik profiling peserta didik di sini. Nah, lalu ada juga tahap yang keempat, itu ada demonstrasi kontekstual. Nah, pada demonstrasi kontekstual di sini, saya mempresentasikan panduan observasi yang telah saya buat sebelumnya sebagai hasil dari kolaborasi bersama rekan-rekan saya. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya itu ada elaborasi. Nah, pada tahap elaborasi di sini saya membuat pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami pada saat mempelajari topik profiling peserta didik. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada koneksi antar materi. Nah, pada tahap ini saya membuat satu karya mengenai profiling peserta didik, di mana profiling peserta didik ini tersebut merupakan hasil dari observasi yang telah dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pada tahap terakhir di sana ada aksi nyata. Nah, pada tahap aksi nyata di sini saya membuat rencana aksi nyata berupa strategi pembelajaran di kelas berdasarkan dari hasil profiling yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Nah, strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini tentunya saya mengikuti alur pembelajaran dari LMS itu sendiri. Kemudian selain itu saya juga berkolaborasi dengan teman, dosen pengampu, dan saya pun mencari informasi tambahan dari berbagai sumber di internet. Nah, strategi-strategi yang telah dilakukan tadi tentunya sangat penting karena melalui kegiatan tersebut saya mampu berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan yang memang memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda. Selain itu, melalui adanya tagihan-tagihan yang ada pada LMS, maka saya dapat mengetahui berbagai karakteristik dari peserta didik dan saya pun mampu membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian ada analisis artefak pembelajaran. Nah, dari topik profiling peserta didik pada mata kuliah ini terdapat beberapa artefak yang telah saya buat, di mana yang pertama di sini ada artefak mulai dari diri. Nah, pada artefak mulai dari diri di sini saya menjawab dua pertanyaan mengenai suatu kasus yang disajikan pada daftar tersebut. Nah, kemudian ada juga ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi di sini berisikan mengenai panduan dari panduan observasi yang akan dilakukan untuk mengenal karakteristik peserta didik dari berbagai aspek. Nah, kemudian
ada koneksi antar materi. Nah, pada koneksi antar materi di sini saya membuat profiling peserta didik hasil dari observasi yang telah dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang telah dibuat. Nah, profiling peserta didik di sini juga saya kemas dengan semenarik mungkin dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian ada juga aksi nyata. Nah, aksi nyata di sini itu yang saya lakukan adalah membuat rencana bagaimana membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan hasil dari profiling peserta didik yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ada pembelajaran bermakna. Berdasarkan topik-topik yang telah dibahas pada mata kuliah pemahaman peserta didik, tentunya terdapat pemahaman bermakna yang didapat oleh saya, di mana karakteristik peserta didik ini sangatlah penting untuk dipahami oleh pendidik. Dengan mengetahui karakteristik peserta didik, maka pendidik dapat menyusun dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik dari segi kognitifnya, sosiokulturalnya, perkembangan emosinya, ataupun yang lainnya, sehingga semua peserta didik yang beragam dapat belajar dengan baik dan terfasilitasi oleh pendidik, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Nah, untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik peserta didik dapat dilakukan melalui pembuatan profiling peserta didik. Selain itu, melalui profiling peserta didik dapat tercipta pula pembelajaran yang berdiferensiasi dan sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, hal-hal yang telah saya dapatkan dari pembelajaran mata kuliah pemahaman peserta didik ini tentunya bermanfaat bagi saya selaku calon pendidik untuk lebih memahami karakteristik peserta didik yang dilihat dari berbagai aspek melalui profiling peserta didik, sehingga melalui kegiatan tersebut nantinya diharapkan saya dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan juga tingkat capaian pembelajaran peserta didik, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal refleksi pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.